lihat kok nganggur, ya udahlah kok biar nggak bosan aja gitu kan. tak ajak lah gitu. Terus laku dia ternyata. Anehnya kalau kita bikinnya serius, yang nonton dikit. Mau ngajak dia yang laku gitu. Bukan ngajak Anda gitu ya. Jadi dulu ngajak ini sambil diancam sih. Sambil paksaan, setengah dipaksa. Nanti digaji, honor. Iya. Dimingi-mingi. Nanti kalau nanti bonus apa? Ada lah. Sampai sekarang bonusnya udah dicari. Yakin aku bilang, aduh bullshit emang modal gitu banyak, modal kayak dia banyak emang. Cuma di awal aja bonus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan ketemu lagi bersama saya Sari Purati dalam program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura. Dan tentu kalau udah program ngulik harus kontennya ada di dalam studio. Dan hari ini saya sudah bersama ini perempuan-perempuan harus mendekat ya. Karena mereka ini berdua viral di TikTok dan diimpor khusus untuk Klik Madura. Perkenalkan, di sebelah kanan saya ada siapa? Perkenalkan diri Anda, masuk ke studio. Oke, saya Yusuf Rizal dari Sumeneb. Saya kerja di RSUD. Dan dipanggilnya siapa? Biasanya Mas. Kalau di rumah sakit dipanggil Bang Ucup sih. Oh iya, Bang Ucup. Mas, Om, Om, Kakak gitu? Iya, biasanya Om lah. Om lah ya. Jadi saya panggilnya Om ini ya? Boleh. Om Rizal. Dan nama saya Hidayat Haryanto, juga di rumah sakit Sumeneb. Bekerja sama dengan Marisa, kerjanya di bedah kamar operasi Sumeneb. oh ya, panggilnya Bang Dayat. Dayat aja ya. Bang Dayat, Bang Rizal. Ini tidak ucuk-ucuk mereka datang, tapi memang ada effort buat manggil mereka, buat ketemu mereka. Sebenarnya saya fansnya. Karena melihat begitu viralnya mereka, VT mereka tuh ada di TikTok yang luar biasa. Dan kita mau cari tahu, ternyata ini orang Sumeneb. Usut punya usut, ternyata mereka berdua memang pekerja, salah satu perawat ya, di RSUD Sumeneb. Dan kita mengenal lebih dekat nih. Kalau tadi katanya bilang deg-degan, sekarang kayaknya udah masuk sesi yang lebih deg-degan lagi. Iya. Saya mau semua nih. Asik kenceng tapi keingetan. Mas Rizal dulu deh. Mas Rizal, pertama kali terjun ke TikTok atau medsos itu apa langsung TikTok dulu atau medsos yang lain dulu? Awalnya sih TikTok sih. Ini berawal dari waktu itu kan musimnya Covid nih. Oh, jadi saat Covid? Saat Covid, di mana nakes itu jadi sorotan publik. Terus kebetulan di rumah sakit kita ini memang pasien dibatasi karena ada biar tidak banyak menular. Pada akhirnya di ruang operasi kok pasien sedikit gitu kan. Ya udahlah, iseng-iseng. Oh, bukannya pada saat Covid pasien banyak? Enggak, justru pasien sedikit kalau operasi. Kalau di ruang isolasi banyak. Tapi di ruang operasi? Di ruang operasi kan kita selektif ke untuk pasien-pasien yang memang harus segera dilaksanakan. Ya udah kita. Artinya tahun 2000. Tahun 2000 ya. 2000 ya, Covid. Ya, kencang-kencangnya Covid tuh. 2020 iya, tahun 2020. Tahun 2020. Kita banyak nganggurnya lah. Jadi itu kemudian pakai TikTok. Iseng-iseng awalnya ya, iseng-iseng di TikTok. Mas Rizal, atas nama Mas Rizal, TikToknya. Dan kalau Tretan bisa lihat konten-konten TikTok di Mas Rizal itu, apa nama kontennya? Rizal.anes 9. Itu kan konten-kontennya Mas Rizal kebanyakan memang di ruang operasi bareng sama Mas Dayat. Kemudian di 2020 itu memang asli berdua begini atau kemudian Mas Rizal duluan terus kolaborasi? Waktu itu aku duluan sih. Terus lihat Mas Dayat kok nganggur, ya udahlah kok biar nggak bosan aja gitu kan. Tak ajak lah gitu. Terus laku dia ternyata. Iya, wajahnya emang laku sumpah. Akhirnya ya udahlah kayak
lama-lama kok tambah rame ya udah bikin lah gitu kan. Bikin. Tapi memang waktu itu didukung sama nakes, waktu itu memang jadi sorotan sih. Oh iya. Tapi walaupun jadi sorotan kan banyak nih ke seluruh Indonesia, tapi kan tergantung kontennya. Iya, dan pada saat itu memang mungkin kebanyakan orang udah lagi di rumah kali ya. Jadi kan ya paling jadinya scroll HP gitu kan. Ya dari situlah. Iya. Mas Rizal yang bikin kontennya Mas Rizal atau bareng? Bareng sih. Bareng sama Mas Dayat. Kadang kalau aku punya ide, ini enak nggak bikin gini? Kok ada ininya sih Bang? Iya kan mau ini. Oh nyanyi. Ya udah oke lah bikin. Cuman kalau di TikTok itu anehnya kalau kita bikinnya serius, Iya. Yang nonton dikit. Tiba-tiba kita nggak bikin serius, nggak punya expect gede ke konten itu rame gitu. Terus ayo. nggak disangka beneran. Iya. Terus pada akhirnya aku belajar kenapa sih, ternyata memang masyarakat Indonesia itu memang butuh hiburan sih. Emang wajah dia yang laku gitu. Bukan wajah Anda gitu Iya, ya. benar. Jadi untungnya ada dia. Gitu. Iya. Dia diem aja agak lucu. Iya, betul. Emang aku dibaca. Gantian nih dari Bang Dayat ke Bang Rizal. Bang Rizal kan Bang Dayat dari Bang Rizal ke Bang Dayat nih. Bang Dayat kan yang punya inisiatif nih, Bang Rizal nih yang punya akun TikToknya Bang Rizal. Kenapa kok Bang Dayat tertarik kolaborasi pada saat itu? Iya. Awalnya saya cerita dulu, saya nggak suka, malu soalnya kan awalnya. Memang Bang Rizal nggak medsosan, nggak pakai medsos. Aku Iya, Bang Dayat nggak pakai medsos. punya sih, cuman nggak begitu aktif ya, cuman biasa aja punya tapi nggak begitu aktif. Oh, nggak aktif kayak Cuman Bang lihat Rizal. aja, Oke. Terus tiba-tiba diajak, disuruh diajak, mantap mau bikin video tanya ke TikTok. Kenapa? Ya buat mengisikan, itu kan kosong, nggak ada kerjaan di rumah sakit kan jarang Di ruang operasi mas. Iya. Iya, di rumah operasi kosong. Temennya Tapi banyak, yang tapi banyak. pilihannya Mas Dayat atau emang temennya cuman waktu itu Mang Mas Dayat yang diajak? Banyak yang diajak. Oh, banyak yang Tapi diajak. pada nggak mau. Bang Dayat doang yang tertarik. Iya. Dia dulu ngajak ini sambil diancam sih. Sambil paksaan, setengah dipaksa. Nanti digaji, Iya. honor. Iya. Terus dimingi-mingi. Nanti kalau kasih bonus apa? Ada ya. Sampai sekarang bonusnya Nggak udah ada, nggak ada dicari. bonus. Yakin aku Nggak udah, ada. aduh bullshit emang model begitu banyak, model kayak dia banyak emang. Cuma di awal aja mau bonus. Ya itu di awalnya itu, lama-lama saya diajak bikin konten video kan, itu kan kontennya masalah yang COVID. Iya, Jadi pencegahan gimana pakai masker yang benar, gimana. Iya. Nah, habis itu karena sedikit kita merubah yang agak lucu sedikit. Idenya si Bang Rizal sih. Gimana kalau kita sambil sedikit agak lucu, Nah, disitulah pada saat pertama kali, padahal waktu itu saya maksudnya kayaknya nggak lucu biasa aja, tapi malah pandangan kita tuh berbeda dengan penonton gitu kan, malah tambah rame tuh, kaget kita. Awalnya kita ini dibilang harus pakai masker tuh ya. Itu masker. Berarti kan dulu kan ini kan pemerintah kan menggalakkan Menggalak wajib pakai Terus masker. tuh, salah satu dokter di rumah sakit tuh ngomong ke saya, Mas bikinin dong, Kasih ide. bikinin dong gimana caranya biar masyarakat mau pakai masker, suka Iya, pakai masker. iya. Aduh, apa ya? Aku mikirnya gini, aku harus bikin itu, tapi setidaknya. Waktu itu disuruh bikin karena tahu Mas Rizal ini konten kreator. Benar. Oh, jadi diminta tolong Minta memang. tolong. Oh. Oke, tapi saya harus bikinnya itu biar tidak ada gesekan di banyak kalangan. Kan dulu kan banyak kan ada yang setuju pakai masker. Iya, nggak setuju. Oke. Jadi aku harus netral, jadi ada di tengah-tengah nih gitu. Ya bikin lah, ini Iya. bikin konten tentang masker ya kan. Ya udah. Gitu. Jadi memang dari awal memulai TikTok hingga viral saat ini memang partner duetnya memang Bang Dayat. Iya, terus kadang ngajak teman-teman juga sih yang lain yang kalau lagi nggak ada Pas kerjaan nganggur, ya. pas nganggur, Iya. nggak ada pasien, Nggak ada pasien ya nggak ada operasi. Nah, ini dia yang sebenarnya bikin penasaran nih. Di tengah kesibukan kalian kan seorang pelayan publik, apalagi pelayan di bidang kesehatan ya.
ini bukan hal lucu-lucuan gitu, terus tiba-tiba kalian bikin konten di rumah sakit, itu ada yang pro kontra nggak sih? Pro kontra ya tetap ada sih, terutama kalau lihat. Maksudnya ada yang hujat nggak sih? Ada lah. Kalau di komen-komen itu pasti banyak lah. Kadang ada yang, oh gini ya kerjaannya Nakes, ya, gitu. nakes. Buat TikTokan mulu gitu kan. Iya betul. nggak ngalahin pasien gitu. Pantesan COVID kan tambah banyak gitu kan. Oh, Tapi kalau ada komen kayak gitu kita skip. iya. Karena kalau kita jawab, kita ladenin, nanti malah tambah runcing. Iya, Malah tambah kemana-mana. Tambah kemana-mana. Repot. Tapi kalian sadar bahwa FYP itu pada saat tahun itu juga, pada saat COVID itu juga, atau masih berproses buat bisa FYP gitu? Pas lagi tinggi-tinggi COVID Iya, ya. pas COVID itu Bang. Jadi pas awalnya video yang keberapa gitu iya, ya. pertama kali bikin waktu pakai baju hazmat itu, udah gitu terus bikin lagi tuh tiba-tiba booming sih. Mau tanya nih, kok ide-idenya itu dari siapa? Dari Bang Dayat kah atau dari Bang Rizal kah? Ide-ide konten. Ide-ide kontennya sih awalnya memang dari Bang Rizal. Bang Rizal. Dia tuh selalu punya ide, dia tuh kan selalu saya sharing gimana kalau gini. Ya cuman kasih pendapat aja, masukan begini gitu. Tapi ide awalnya tetap si Bang Rizal. Oh iya, yang pegang kamera atau yang ngedit apa segala macam itu siapa? Produksinya itu siapa? Kalau itu aku sih. Tetap Bang Rizal ya. Aku cuma jadi pemainnya aja. Ini korban Jadi bahasanya. kayak aku ini Mbak, kayak bagian setting kamera, Semuanya Iya, dia Pak. pegang ya. editing, Juga dia kayak artisnya. Iya, talentnya ya gitu ya. Jadi kalau pas ayo Bang Dayat sini dong, dulu sini ya. Ya, terus aku balik lagi ke kamera. Oh, Mana shoot pernah nih. jadi patung gitu nih. salah juga, salah ulang ya. Dia yang ngarahin. Apanya yang salah Bang? Sutradara Tidak ya. bener sih katanya, masih bener katanya. Sampai Sutradara, pembuat skrip, Semuanya dia editor punya. gitu ya. Tapi kalau ada endorse kita bagi rata. Iya, oke. Nah itu kalau sudah masuk di sesi itu, sekarang Sari mau tanya nih, kapan sudah monetis di TikTok itu? Tahun berapa? Apa selang berapa bulan? Udah? Enggak setahunan sih, setahun cukup lama. Iya, cukup lama. Kan saya sempat bilang, katanya temen Bang kalau itu dapat uang, kita kok dapat uang? Bang begitu lah Bang bilang gitu. Iya. Aku nggak pada dari mana ada. Mau dapat uang dari mana kamu itu nggak kasih uang? Iya. Bisa ya, terus itu sampai 1 tahun lebih mungkin lah, itulah nanti kita di Bang Ucup yang kita dia yang gini dia sharing aku gimana endorse kan loh dapat uang wah ini dapat uang ini bagus banget sih. Oh jadi TikTok itu pendapatannya dari endorsement. Terus tahun 2000 Kalau trafficnya naik itu nggak dapat. Enggak. Tahun 2022 itu udah mulai muncul TikTok Shop. Oh 2022. Terus ada fitur affiliate. Bang Rizal nggak ambil itu? Ambil tapi jarang sih. Kebanyakan endorse gitu kan. Kalau endorse kan langsung. Kalau affiliate kan masih nyari ya. Cuman pikirannya orang-orang itu wah followernya banyak, berarti duitnya banyak. Iya, nggak Kita mesti kan padahal ya. beda sama YouTube kan. Iya, beda sama YouTube. Oke. Jadi selama kita bawa produk, ya udah kita bikin. Bang Dayat ini kan udah tahu nih, Bang Rizal udah monetis lah di TikTok, udah ada endorsement juga, makin viral lah dia gitu. Nggak kepikiran tuh Bang Dayat bikin akun sendiri? Ini nih, jadi biangnya ini. Gitu. Saya sih punya akun, cuman kan ngapain juga aku buat. Ternyata nggak hoki gitu akunnya. Ya, ngapain juga om Iya, misalnya iya. yang akun Kolaborasi jadi bisa. Kolaborasi bisa, kenapa aku buat akun Iya, sendiri? oke. Punya sih cuman punya akun tapi buat lihat-lihat aja, lihat followernya Bang Ucup itu Akun yang fake, komen. Iya. Siapa yang komen? Mantau Siapa- ya. Mantau mantan. Ngapain gitu? Bahaya ini. Auto Mantap nanti di aja. skip sama editor ini urusan mantan ini. Mantau mantan, spill yang itu ya. Namanya nggak buat. Pernah sih di TikTokku cuma buat itu, buat kayak kata-kata semangat, kata-kata apa gitu. Cuma itu males, bosan, kita berhenti. Iya. Mantap-mantap aja. Iya, Bang Rizal kan sekarang sudah banyak followernya,
banyak, baik itu di Instagram maupun di TikTok, di medsos lah gitu. Bang Rizal kan udah makin terkenal gitu. Ini gimana ini membagi bikin konsisten bikin konten dan pekerjaan? Kan pasti kalau sudah orang semakin terkenal pasti minta kontennya mulu nih. Kok udah lama nggak ngepost, udah lama nggak ngepost gitu, mana aja bang kayak gitu kan? Gimana cara membagi bikin konten sama di tengah kesibukan sebagai nakes? Di situ sih letak tantangannya sebenarnya. Gini, kalau hari kerja Senin sampai Jumat itu kan memang jadwal operasi padat. Yep. Kalau memang nggak sempet kita bikin pagi, kita bikin sore. Oh. Jadi sampai semua tindakan selesai baru kita bikin. Iya. Atau kalau sore kita nggak sempet kita bikin malam ini. Ya malam. Jadi misalkan ada operasi situ nih, ada operasi SC jam 7 malam sampai jam 9 misalkan ya, selesai kan? Ya kita bikin sampai kadang jam 12. Baru pulang. Iya. Sekarang kan kalau udah makin terkenal ya, abang harus bisa manage waktu ya. Dan Bang Ded masih bisa diajak kompromi kan? Kadang-kadang mulutnya nggak dapat gitu. Pecat aja bang, pecat ganti saya. Gampang tidur. Iya. Wajahnya memang. Makanya tuh di konten saya tuh kan tidur aja di video sama dia. Iya. Di TikTok sama dia. Batinku tuh, ya kamu ini orang jahat banget. Tahunya itu pas waktu dulu, makanya saya Kan bikin ketawa. Jarang bilang, maksudnya jarang buka TikTok kan. Iya. Sampai ada yang bilang, yang video yang kemarin FYP yang mana? Loh, kamu kok nggak tahu sih mana? Kamu dibuka. Udah Masa videoku tidur di video sama. Mas Bang Rizal. Mangap tuh di videonya. Oh. Dan parah ya, karena emang benar-benar tidur ya. Bullying gitu namanya. Bang Rizal kan udah bikin banyak konten. Dan ini pasti menguras tenaga dan pikiran di tengah banyaknya endorsement. Boleh dong dikasih tahu sama Tretan ini trik-trik untuk bisa video FYP. Apa sih sebagai konten kreator itu? Apa yang mesti dimiliki oleh beberapa konten kreator? Oke. Kalau sebenarnya kalau memang pengen FYP, pengen viral itu, buatlah sesuatu yang berbeda. Buatlah sesuatu yang menarik dan buatlah sesuatu yang menghibur. Dan harus memang konsisten. Konsisten ya. Jadi ya kita nggak peduli yang like banyak atau sedikit atau yang komen banyak sedikit, ya apa kita bikin lah. Kita bikin sampai benar-benar kita jijik sama konten kita sendiri. Kenapa harus jijik sama konten sendiri? Jadi gini, bikin konten sampai kita jijik. Iya. Jadi ini konten apaan sih? Iya, nggak masuk banget gitu nggak. Tapi udahlah upload Iya, gitu kan. upload. Karena yang ditunggu sama orang gitu. Bener. Kadang menurut kita nggak lucu ya. Tapi kan Bang, ini lucu nggak bang? Enggak. Ya kita upload viral. Aneh kan Indonesia kan, ya udah bikin lagi. Ikutin lah gitu. Bikin terus sampai benar-benar capek, sampai sadar bahwa bikin konten itu sebenarnya memang nggak ada duitnya. Nggak ada duit. Kecuali yang menyukai itu sudah banyak, pasti akan dilirik sama produk. Iya, otomatis kita akan diminta untuk mengiklankan produk. Iya, artinya kalau bikin FYP sendiri sebenarnya nggak ada benefit langsung. Enggak. Tapi kemudian ketika semakin terkenal, orang akan semakin mempercayakan produknya pada Bang Rizal. Bang Rizal, biar orang tuh nggak tertarik cuman, enak dong konten kreator banyak duitnya. Apa sih suka dukanya jadi konten kreator itu? Dukanya di dia, sukanya di Anda gitu ya. Bagus sekali. Ya kalau menurut saya itu Mbak selama saya ikut ke ke video-video Rizal dulu yang nggak terkenal, bukan siapa-siapa, kan terkenal. Meskipun cuma di kampung saya. Ada efeknya berarti ya gitu ya. Di pasar aja dipanggil saya. Daya dia yang di TikTok, saya boleh. Mama. Emang ternyata itu mama. Kalau di luar itu sih lebih terkenal. Iya. Sampai pernah jadi kita pulang dari rumah sakit, ketemu di parkiran. Di parkiran. Mas yang TikTok ya? Jawab, oh iya mbak, ini dia ngasihkan hatinya ke aku. Mas, ngapain ya Allah? Padahal akunnya ada Bang Rizal. Oke, ini aku yang bikin.
dikenal baik gitu kan. Oke, nggak digaji nanti kami. Dipotong. Jadi itu sukanya itu, dukanya apa? Atau nggak ada dukanya? Jadi pengen semua jadi konten kreator. Ya macam-macam sih Mbak, ada juga dukanya sih. Mungkin karena jadi terkenal kadang apa namanya itu kan ya. Diperhatikan. Protes enggak. Kalau di rumah saya kan protes. Sampai anak saya, "Pak, ngapain sih Pak kayak gitu Pak? Jijik Pak. Apa sudah uang apa gitu-gitu." Terutama yang protes yang anak cewek. Oh iya, malu gitu. Ini cuma video lucu-lucuan Mbak, nggak apa-apa kok sampai bilang gitu kan Mbak. Iya. Jadi cerita sama saya. Sejauh ini apakah dengan menjadi konten kreator pendapatannya lebih besar daripada menjadi nakes? Tada! Orang-orang pajak silakan mendekat. Gitu. Itu pertanyaan yang harus dijawab di studio Klik. Bagus salah aja itu. Jangan pulang sekarang sebelum dijawab. Apakah menjadi konten kreator lebih besar penghasilannya daripada menjadi nakes? Kalau di nakes kan pendapatan aktif ya. Iya. Jadi kita kerja kita dapat. Iya. Kalau untuk saat ini di akun yang kayak sekarang, berhubung sudah ada afiliator Yep. segala macam, selama kita tidur pun ya kita dapat duit. Iya. Selama penjualan bagus ya. Iya, betul. Terus kadang kita pernah Kan naik turun gitu ya. Jadi situ sih. Kalau dinilai dari lebih banyak mana ya? Lebih banyak mana sih? Nih, mau cari padahal aku tanyanya tuh lebih banyak mana nakes sama konten kreator gitu. Kalau udah dari banyak mana nih yang di rumah nih, Iya. gini. Gitu ya. Artinya setoran Anda harus lebih banyak daripada Bisa, podcast gitu. kami. Kok bisa Iya, gitu? Kok bisa gitu kan? Tapi mau konsis di konten kreator ini, mau melebarkan sayap misalnya ke YouTube, misalnya main di YouTube gitu, karena tertarik sama pendapatannya yang gede-gede gitulah. Kita tahu lah konten kreator tuh banyak, gak usah jauh-jauh sama Bang Rizal yang udah FYP terus lah. TikToknya beberapa teman-teman saya di Instagram itu yang memang mereka sudah monetize, mereka mendapat endorsement jauh lebih gede pendapatannya daripada gaji mereka sebagai karyawan gitu. Artinya mau konsisten nggak sih menjadi konten kreator atau cukup dibuat enjoy aja gitu? Tadi baru kita omongin nih di jalan ya. Kita gini. Anjing kalau aku yang mati duluan, kamu stop nggak nih? Bikin konten. Kalau bisa aja diomongin di jalan. Ya stop lah. Kok bahasanya di mana? Benar nggak? Stop lah. Siapa yang mau bikin? Terus aduh nggak. Tapi kalau kamu yang mati duluan, gimana nih? Ya tetap stop lah. Tujuannya nggak ada. Iya. Kan artisnya dia gitu ya. Jadi kita harus sama-sama hidup terus ini. Sama-sama hidup terus sampai kiamat pun itu kita harus tetap bikin ya. Walaupun cuma Persiapan itu. Astagfirullah. Berarti kita harus bikin dulu nih. Udah kiamat harus kita upload gitu. Ini bahasa konten kreator ini. Emang udah siap kapling surga nerakanya? Kita ngomong gitu. Ya juga sih siapa ya yang bikin gitu kan. Tapi belum tertarik buat mengembangkan sayap ke YouTube. Kalau YouTube kan jelas nih, duitnya jelas gitu. Kalau YouTube kita belum mampu sih. Belum. Mampu. Soalnya kan dari durasi juga. Terus kita nggak punya tim kreatif, kita nggak punya tim editingnya segala macem. Belum. Artinya saat ini diseriusi di TikTok, diseriusi ya. Oke. Jadi kalau sudah diseriusi udah otomatis tahu dong artinya ada pendapatan yang nyaman di sana. Kemudian diseriusi gitu kan. Kira-kira menjebak pertanyaannya ke sana. Baik Bang Rizal, Bang Dayat, boleh berbagi tips kepada banyak tretan Klik Madura yang mungkin menonton Bang Rizal sama Bang Dayat, sedikit closing statement lah terkait FYP kalian, maksudnya terkait bagaimana menjadi konten kreator dan ya apa yang tips bisa berbagi untuk banyak masyarakat yang menonton kalian. Kalau saya jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal. Yep. Karena selama kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah meraih kesuksesan. Iya. Semangat, jangan malu, tetap bersyukur.
ambil peluang ya. Peluang yang ada kita tinggal nikmati prosesnya ke belakang. Iya, kita nggak pernah tahu di belakang ada apa. Tapi kalau kita nggak ngambil kesempatan itu, kita nggak tahu. Baik, kalau tadi dari Bang Dayat closing statement, sekarang Bang Rizal deh. Apa closing statement di program Ngulik kali ini di Klik Madura? Oh, jangan pernah bosan membuat sesuatu yang berbeda. Yep. Tetap konsisten. Selama itu masih bisa memberikan manfaat ke orang lain, kita bikin sebaik-baiknya. Lakukan saja gitu. Urusan hasil itu belakangan dah. Oh iya. Baik, ternyata itulah tadi 2 tiktokers kita. Dua orang ini dicari-cari banyak ibu-ibu, banyak emak-emak, banyak remaja karena video-video banyol mereka di tengah kesibukan sebagai nakes. Tentunya tanpa menyampingkan kewajiban mereka sebagai nakes, tapi mereka tetap membuat konten yang menghibur masyarakat Madura dan juga Indonesia karena terbukti konten-kontennya FYP di mana-mana. Semoga dari obrolan kita di Studio Klik Madura ini bisa menambah wawasan dan juga inspirasi bagi seluruh tretan Klik Madura yang menonton program Ngulik. Sampai ketemu lagi bersama Bang Dayat dan Bang Rizal. Terima kasih sudah menonton program Ngulik, ngobrol di Studio Klik Madura bersama saya Sari Purati. Kita ketemu dalam konten yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya supaya mereka berdua lebih dicari banyak orang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.